Tolong tinggalkan di sini. Elise, kamu bisa pergi sekarang. Oke. Junbin. Baik. Aku merasa tidak enak badan. Aku mencoba teh manis di bawah, tapi sama sekali tidak terasa manis. Benar, aku sudah mencobanya. Aku sudah mencoba buah dan stevia. Oke, mengerti. Siapa di sana? Oh, tidak. Halo Houseke Eping? Boleh saya tanya apakah kamar saya sudah dibersihkan? Ya. Ada telepon di sini, cepat, terima kasih. Siapa di sana? Halo Pak, saya room service. Kamu. Aku. Bagaimana efisiensi hotel Anda? Benarkah? Sangat cepat. Cepat adalah spesialisasi hotel kami. Kudengar Anda menemukan telepon di kamar ini. Maaf atas masalah yang kami timbulkan. Kami akan segera menyelidiki. Saya tidak akan mengganggu istirahat Anda lagi. Semoga Anda menikmati menginap di sini. Semoga harimu menyenangkan.
Apa yang kamu lihat? Jiang Qianfan. Lahir di London, ayahnya adalah seorang koki masakan Tionghoa di London. Kamu meneliti aku? Kamu diam-diam mendengarkan percakapan teleponku. Aku tidak mendengarkan percakapanmu. Hotelmu mengizinkanmu diam-diam mendengarkan panggilan telepon tamu? Tidak diizinkan. Tidak, aku benar-benar tidak mendengarkan panggilan teleponmu. Aku tidak sengaja tertidur. Dan kemudian aku mendengar suara-suara kamu tertidur. Kamu tidur nyenyak? Ya. Maaf Tuan Jiang. Maaf Tuan Jiang, aku benar-benar minta maaf. Saya perlu meminta maaf atas nama hotel kami jika Anda membutuhkan kompensasi apapun. Silahkan minta, kami akan melakukan apapun untuk membuat Anda senang. Tidak perlu, tapi tolong bersihkan kamarku jika memungkinkan. Suruh dia yang melakukannya. Tuan Jiang, saya sudah membersihkan kamar mandi. Saya perlu meminta maaf kepada Anda sekali lagi dan tolong percayalah pada hotel kami. Itu urusannya jika dia membiarkanmu lolos kali ini, tapi aku tidak bisa. Pergi sanitasi toilet 3 kali lagi. Sudah saya lakukan, saya sudah membersihkan semua di kamar mandi 3 kali. Saya tidak percaya kamu. Kenapa kamu lihat saya? Ini kesalahan kamu yang harus bertanggung jawab. Kamu ngapain? Ini air dari toilet. Saya melakukan ini untuk membuktikan bahwa tindakan saya tidak mewakili hotel. Dan tolong percayalah pada saya bahwa saya sudah membersihkan kamar mandi dengan teliti. Sekarang saya tidak berutang apa-apa pada kamu, kan? Hei kepala besar. Apa kabar Lin Tua? Masih di hotel? Jangan pergi dulu. Ayo kita makan bersama. Baiklah, saya lagi bad mood hari ini, perlu makan besar. Waktunya pas saya baru saja mempekerjakan koki baru di South Bay, di lantai 2. Ayo, kita uji dia. Oke, saya tutup telepon dulu. Saya akan habiskan dompet kamu.
Halo, silakan masuk, terima kasih. Halo, apakah Anda sudah reservasi? Ya, atas nama Song Yiran. Baiklah, silakan tunggu. Maaf, kami tidak ada reservasi atas nama Tuan Song. Bagaimana mungkin? Dia bilang kita ke sini untuk menguji koki baru. Oh, dia di ruang VIP, saya akan antar Anda ke sana sekarang. Silakan ikuti saya. Di depan sana. Halo, acaranya akan segera dimulai, silakan ikut saya. Silakan lewat sini. Banyak sekali orang. Kenapa dia hanya mengundang kamu ke acara besar seperti ini? Halo, silakan tulis komentar Anda di lembar komentar. Jangan lupa tinggalkan nama dan kontak Anda. Baiklah, terima kasih. 15 tamu. Halo, ini adalah ikan turbot goreng. Letakkan di sini, teman saya belum datang. Baiklah. Manajer, apakah ada menu lain? Apakah Anda tidak mendapat pesannya? Ini satu-satunya menu. Baiklah. Halo semuanya. Nama saya Elise Quentin. Saya adalah partner dari restoran Yusuan milik Tuan Jiang Qianfan. Atas nama Tuan Jiang, saya menghargai kehadiran Anda. Tuan Jiang berspesialisasi dalam masakan Tiongkok kreatif. Murid yang dia inginkan adalah koki Tiongkok yang memiliki selera. Untuk makanan Tiongkok ini tujuan kami. Semuanya komentar dan pemikiran Anda akan saya sampaikan kepada Tuan Jiang. Jika Tuan Jiang puas dengan komentar yang Anda berikan, saya akan menghubungi Anda semua untuk tes berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Menu ikan flounder kecil, tapi mengesankan. Kepiawaian kuliner Mr. Jiang mengesankan seluruh Cina, dan barat tekniknya tak tertandingi. Selanjutnya, Saya tahu dari pengalaman bahwa memasak bukan hanya soal rasa dan nutrisi. Pada tahap ini, kita harus memiliki pendekatan ilmiah. Selanjutnya, ini yang terakhir, Mr. Jiang. 99 orang di 5 kota. Apa yang bahkan kamu temukan? 98 orang, hari ini hanya ada 14 siswa chef. 14, bukankah 15 yang datang? Ada seorang gadis yang datang terlambat tapi dia sudah pergi ketika saya ke sana. Saya tidak mengambil formulir saran dia. Dia bahkan tidak menulis namanya dengan benar, menulis gues. Lalu dia menulis bahwa 2 rasa herbal terlalu kuat. Dia jelas datang untuk membuat masalah. 2 rasa herbal. Ya, Kamu yakin dia bilang 2 rasa herbal? ya ada apa?
Kami menggunakan anggur putih Sauvignon Blanc saat membuat saus. Ada rasa herbal di dalamnya. Tapi bagaimana dia bisa merasakan rasa herbal lain? Elise ingat apa yang dikatakan peternak susu yang memproduksi mentega ini kepada kita ketika kita membeli mentega ini. Dia bilang sapi mereka hanya makan rumput sepanjang hidup mereka dan tidak pernah diberi pakan buatan. Benar ada masalah apa-apa kamu menemukan mereka menambahkan pakan? Tidak ada masalah sama sekali mereka benar-benar benar. Mereka memproduksi susu lalu membuat mentega jadi mentega itu secara alami memiliki rasa herbal. Dia bisa merasakan itu juga itu luar biasa. Ya. Ada banyak bahan dan langkah dalam pembuatan hidangan flounder dan reaksi kimianya juga sangat kompleks. Sangat sulit untuk merasakan rasa herbal dalam mentega. Selain itu dia bisa merasakan rasa herbal yang hampir sepenuhnya menguap dari anggur. Dia bisa merasakan jejak masing-masing dari dua rasa itu. Sangat jarang ada orang yang memiliki kemampuan mencicipi seperti Gues. Lian lakukan apapun untuk menemukan orang ini. Oke, Mr. Jiang. Lin Kesong, rekaman HR menunjukkan kamu menerima keluhan pelanggan kemarin. Itu dianggap sebagai pelanggaran besar, bisakah kamu menjelaskan? Kemarin itu kesalahan saya. Tapi saya sudah meminta maaf kepada tamu dan mereka bilang tidak akan meminta pertanggungjawaban saya. Hanya karena tamu tidak meminta pertanggungjawaban kamu bukan berarti hotel juga tidak. Meskipun kamu berkinerja baik selama masa percobaan, hotel memiliki aturannya. Jadi grup Song tidak cocok untuk kamu, saya minta maaf. Lin Kesong ya. Ada apa? Hei. Kenapa kamu menangis? Bukan urusanmu, sup anggur fermentasi saya terlalu luar biasa, oke? Itu cuma sup anggur fermentasi biasa, apa istimewanya? Bagaimana kamu tahu itu sup anggur fermentasi biasa? Pernah mencobanya? Tidakkah kamu tahu bahwa rasa makanan sangat mempengaruhi suasana hati seseorang? Kamu pikir kamu hebat sekali. Kamu membuat hidangan dengan dua rasa herbal. Apa katamu? Kamu itu orang Gues? Apa? Tidak ada yang pernah bilang masakanmu jelek? Kamu yang pertama itu karena mereka terlalu sopan padamu. Hei. Tunggu. Saya ingin meminta kamu menjadi pemandu wisata saya. 3 hari bahwa saya mencoba semua makanan enak di sekitar sini. Saya akan memberikan 1 yen 000 untuk 3 hari. Apakah kamu pikir uangnya tidak cukup? Bagaimana kalau begini? 1 yen 000 per hari. Bro, apakah kamu punya terlalu banyak uang? Mengapa kamu meminta saya dan bukan koki-koki itu? Anggap saja saya punya terlalu banyak uang. Selain itu saya tidak suka koki-koki itu. Mereka harus mengikuti terlalu banyak aturan, tapi kamu berbeda. Tidak hanya suka makan, kamu juga tampaknya cukup bebas sekarang. Terima kasih padamu, saya sangat bebas sekarang. Bisakah kamu membayar saya per hari? Ya, tentu saya tidak bisa memikirkan syarat lain lagi. Temui saya di luar Hotel Liangshe besok jam 8 pagi. Sampai jumpa di sana, ingat jangan terlambat. Selamat datang kembali Tuan Jiang. Bagaimana rasanya?
Bagaimana mengurus toko sendirian? Sangat menyenangkan, saya belajar banyak. Maaf Tuan Jiang. Saya dihalangi 30 kali dan diteriaki lebih dari 10 kali, dan saya masih belum menemukan gadis itu. Tidak apa-apa, saya sudah menemukannya. Elise, saya tidak akan kembali ke Shanghai besok, saya perlu menyelidiki orang ini. Siapa orang ini? Kamu tidak akan percaya jika saya memberitahu. Dia adalah magang yang tertidur di kamar saya. Gadis yang minum air toilet? Benar. Tuhan mengirim orang yang saya cari ke kamar saya. Ini pasti takdir, benar Lian? Benar, ini semua takdir. Tapi orang ini bukan seorang koki, dia juga masuk ke kamarmu tanpa izin. Dia tidak mengikuti aturan meskipun indera perasanya istimewa, kamu tidak bisa menerimanya. Semua hal lain bisa diajarkan, tapi hanya indera perasa yang merupakan bakat alami. Saya tidak bisa melewatkan jenius seperti dia. Akhirnya kamu datang. Selamat pagi Tuan Jiang. Selamat pagi, sudah hampir siang. Karena tidak banyak lalu lintas, saya hanya terlambat 3, 4, 5, 6, 7, 8 menit. Aku akan biarkan hari ini berlalu, jangan terlambat besok. Baiklah, Nona Lin, aku bilang jangan terlambat dan aku serius. Jika kamu terus begini, kita tidak bisa bekerja sama. maaf, aku akan datang lebih awal besok. Aku akan datang saat masih gelap dan sebelum ayam bangun, ayo pergi. Saat itu aku tidak tahu 3 hari itu adalah ujian. Ujian itu menentukan sisa hidupku. Di sini? Ya. Tunggu aku. Datang lagi, terima kasih. Halo, aku mau 2 kotak kue dingsheng, oke. Ayo makan kue dingsheng di pagi hari untuk keberuntungan. Aku baik-baik saja, aku benci makanan manis. Kenapa? Kamu pikir makan dessert bikin kurang jantan? Cium ini, aromanya seperti ketan. Juga pasta kacang merah di dalamnya, bukan pasta kacang merah biasa. Ini dibuat dari 5 jenis kacang berbeda. Aku benci makanan manis. Apa aku perlu mencatat itu? Kencangkan sabuk pengaman, ayo pergi. Lewat sini. Ini. Punyamu disebut merak terbang ke tenggara. Punyaku disebut pergi ke ujung dunia dan tidak kembali. Silakan dinikmati, terima kasih. Kenapa begini lagi? Aku bilang mau makan, bukan nama-nama. Ada apa dengan memberi nama makanan dengan nama yang lucu? Kamu terlalu tua dan suka menghakimi. Dan kamu punya temperamen buruk saat bangun pagi. Sudah selesai? Orang Hanzhou suka teh hijau. Tapi karena kamu belum makan apa-apa, teh hijau terlalu kuat untukmu. Jadi aku pesankan minuman dingin dengan buah dan teh lemon untukmu. Supaya kamu tidak mengalami gula darah rendah. Punyamu apa? Punyaku? Jeruk dan PWR. Aku perlu membersihkan rasa berminyak dari kue dingsheng supaya bisa makan lebih banyak nanti. Desertnya terlihat enak, ambil lagi. Menyebalkan. Ayo makan. Ini adalah scallion cheese cones, ini oxtong wechake, seharusnya makanan utara. Ini adalah salt pepper peach pastry dari Sichuan, cobalah.
Kenapa rasanya seperti kuning telur asin? Bisa pesan satu lagi? Tentu saja sebanyak yang kamu mau. Pelayan. Hei, kapan kamu menyadari punya selera yang berbeda? Bisa dibilang itu berkah tersembunyi. Tahun aku mulai SMP, aku ikut lomba makan cabai untuk hadiah 200 yen. Supaya bisa beli kue ulang tahun untuk ibuku. Aku makan 14 cabai hantu paling pedas. Aku yang pertama keluar tapi aku muntah dan pingsan. Ada jeruk bali temanku. Lemon kebetulan ada di sana, dia membawaku ke rumah sakit. Markisa, begitulah kami bertemu. Setelah keluar dari rumah sakit, aku menemukan bahwa indera perasaku 1000 kali lebih sensitif dari sebelumnya. Kenapa ada tinta juga? Siapa yang melakukan ini? Ceritamu cukup menakjubkan, biar aku tanya. Apa kamu sensitif terhadap semua rasa? Mayoritas aku bisa mengenali apapun yang aku cicipi. Tapi ada satu hal. Aku tidak bisa tahu apa itu. Apa itu? Ada restoran yang punya ikan bakar favoritku. Ikan itu punya satu bumbu yang aku tidak bisa tahu apa itu. Baiklah, bawa aku mencobanya. Mari kita coba untuk makan malam, mereka hanya buka malam hari. Baiklah. Cuting buka cabang di Shanghai, kamu tahu itu? Aku tahu itu. Aku sudah lihat denahnya. Dia mungkin tinggal di Shanghai sebentar. Tidak apa-apa, Shanghai tidak jauh. Kamu mau pergi ke Shanghai? Apa? Kamu sering makan makanan jalanan? Bukankah ini makanan biasa? Kamu pernah mencobanya? Pertama kalinya. Enak tidak? Rasanya memang enak. Terima kasih, Pak. Berapa, Pak? 12 yen. Scan kode QR untuk membayar. Halo? Ada apa? Lin tua, bagaimana dengan wawancaranya? Jangan dibahas, kamu sedang bersama siapa sekarang? Ceritanya panjang. Ayo pergi. Pak Jiang, aku punya teman. Dia mau ikut makan ikan bakar dengan kita, kamu keberatan? Aku keberatan. Tapi apa? Aku sedang berpikir untuk meyakinkanmu. Coba yakinkan aku. Dia teman yang sangat dekat. Lagi pula dia yang membawaku ke rumah sakit waktu itu, jadi. Kamu sedang bekerja sekarang, harus hari ini? Tapi pergi ke restoran ini, apakah dia sangat penting bagimu? Baiklah, dia boleh ikut. Terima kasih, Pak Jiang. Ini teman yang aku ceritakan padamu. Song Yiran ini Pak Jiang, seorang koki hebat dari Inggris. Halo orang penting. Jaraknya akan jauh, bisakah kamu mengikuti? Ya, ayo pergi. Masuk, Lin tua. Aku tidak bisa naik bersamamu hari ini. Dia bosku hari ini, aku harus naik bersamanya. Juga akan buruk jika dia tersesat. Silakan pergi, kami akan menyusulmu. Baiklah. Sejak hari pertama aku bertemu dengannya, dia selalu sibuk. Seperti balok es besar, suasana menjadi suram saat bersamanya. Aku tidak tahu apa yang dia alami saat itu. Maaf. Aku punya kebiasaan ini saat berada di mobilnya. Maukah kamu mendengarkan musik untuk mengusir kesunyian? Tidak apa-apa. Di mana aku harus mendaftar? Di mana aku harus mendaftar? Dia juga di sini. Semoga sukses.
Kamu datang terlalu awal, kenapa lama sekali? Terima kasih. Ini formulir pendaftarannya. Di mana aku harus mendaftar? Permisi. Permisi, terima kasih. Mari kita foto di sini. Imut sekali. Di mana kita harus antri? Tidak tahu, halo, silakan daftar di sana. Oke, terima kasih. Halo, tolong berikan satu untukku. Ini untukmu. Aku tidak mau ini, aku di sini untuk mendampinginya dan memfotonya. Maaf, hanya kandidat yang boleh masuk ke dalam. Lagi pula kamu tidak boleh mengambil foto di sini. Bisakah aku menunggunya di luar? Itu tidak seru, ambil formulir juga dan masuk bersamaku. Aku tidak tahu caranya. Cepat, aku tidak tahu caranya. Nona, ambil formulir pendaftaranmu dan isi di sana. Ada orang yang menunggu di belakangmu, silakan minggir. Ini untukmu. Terima kasih, pergi ke sana dan isi. Jiang Qianfan? Apa yang dia lakukan di sini? Dia di sini, aku tidak ikut serta. Kamu tidak bisa bertemu dengannya meskipun kamu mau. Dia tidak akan muncul di audisi. Benarkah? Ayo pergi. Apa kamu membawa pulpen? Tidak. Ini tidak bisa dipercaya, pakai punyaku. Terima kasih. Apa yang harus saya tulis di bagian masakan khusus? Tulis saja apa saja. Halo, bisakah kamu menerjemahkan ini untukku? Formulir aplikasinya dalam bahasa Mandarin, saya tidak mengerti. Ini nama keluarga Anda. Saya Blue, kamu siapa? Lin Xiaoyu. Umur? Kewarganegaraan? Saya orang Kanada, 22 tahun. Saya sedang belajar lukisan tinta di Shanghai. Ini kartu identitas saya, apakah saya perlu memberikan info kontak? Maaf, sejujurnya pendekatanmu sangat buruk dan kamu gagal melakukannya. Maaf, tidak. Cari orang lain untuk menerjemahkan, saya tidak punya waktu. Saya pikir orang ini sangat berkualitas. Kenapa? Maaf mengganggu Anda. Mengapa Nyonya Quentin ingin bertemu dengan saya? Saya tidak tahu, mungkin ini terkait dengan masalah kompetisi kuliner Future Star, pasti itu. Halo. Halo Tuan Jiang, saya menemukan rumah Lin kosong. Tapi tidak ada orang di rumah. Tetangga mereka mengatakan bahwa mereka sudah pergi keluar kota. Mereka mungkin pergi ke rumah calon pengantin pria untuk melangsungkan pernikahan. Oke, saya mengerti. Jadi Anda masih mencarinya? Saya akan menemukannya, hanya masalah waktu saja. Kemana dia bisa pergi dalam waktu yang singkat ini? Bagaimana jika dia benar-benar menikah? Dia tidak akan bekerja lagi setelah menikah? Gadis muda yang bekerja di sampingmu setiap hari, apa yang akan dipikirkan suaminya? Dia akan senang memiliki gaji dan bisa makan banyak makanan enak. Yang lebih penting, dia tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaannya. Apalagi yang bisa dipikirkan suaminya? Beberapa hal adalah sifat manusia. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan ini. Biar saya lihat, silakan lewat sini. Kompetisi kuliner Future Star.
Halo para kontestan. Selamat datang di Asosiasi Chef Internasional Murals Kompetisi Kuliner Future Star tahun ini. Babak penyisihan terakhir untuk para kontestan. Sekarang terdaftar di Shanghai saat ini. Ada 198 kontestan, selamat datang semuanya. Baiklah, dalam kompetisi hari ini, tidak ada batasan pada masakan yang bisa Anda siapkan. Jangan ragu untuk mengeluarkan kreativitas terliar Anda. Kami memiliki bagian bahan di sini, Anda bisa memilih bahan Anda sendiri. Namun kita hanya punya waktu 1 jam untuk memasak hari ini. Setelah 1 jam hidanganmu akan direview oleh 3 juri seleksi awal yang akan menilai hidanganmu. Setelah itu, akan ada 8 mentor selebriti yang akan bergabung dalam kompetisi ini untuk memilih peserta magang yang mereka sukai. Oke, berdasarkan waktu sekarang. Semuanya. Kompetisi dimulai sekarang. Bu Oliver ada di sini. Nyonya Quentin. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama sekali, selera dan desain bunga Anda masih luar biasa. Lihatlah, Anda selalu terlihat muda dan tampan. Ada sesuatu yang ingin saya syukuri kepada Anda. Terima kasih telah mendukung Yusuan di Shanghai. Jangan khawatir, saya akan cuci tangan dulu. Ayo biar saya bantu, terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih. Kompetisi akan segera berakhir, manfaatkan waktumu sekarang. Jika kamu tidak segera melakukan plating, kamu akan segera tersisih. Brutalitas sistem kompetisi tidak akan memberimu waktu sedetik pun. 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Kompetisi telah berakhir.
Luar biasa. Rasa yang hebat. Kamu melakukan dengan baik. Victor hebat kan? Si pencari perhatian. Jika tebakan saya benar, dia mungkin memilih untuk berkompetisi di Shanghai daripada London. Karena dia tidak hanya ingin memukau kalangan kuliner barat, dia ingin menunjukkan kemampuannya kepada koki-koki Tiongkok. Dia datang ke Shanghai karena mengagumi Anda. Silakan lanjutkan dan berbincanglah baiklah. Saya yang seharusnya bersyukur Anda sangat dermawan. Anda memberikan setengah saham Yusuan kepada Elise. Dia pantas mendapatkannya, saya bisa mendirikan Yusuan berkat bantuan Elise. Juga karena keterampilan manajemennya yang baik kami bisa sampai sejauh ini. Saya sangat senang mendengarnya. Saya punya saran mengenai Yusuan di Shanghai. Tentu silakan lanjutkan. Saya ingin meminta Anda menjadi mentor Victor. Nyonya Quentin Victor adalah anak Anda. Dan Anda adalah salah satu mentor kompetisi ini, bukankah lebih baik Anda sendiri yang melakukannya? Tidak, saya hanya menjadi mentor sebagai bentuk penghormatan kepada Thomas. Saya punya Quentin Group yang harus saya jalankan, minat dan energi saya juga tidak di bidang memasak. Di usia saya tidak bisa mengajarinya banyak lagi. Aku butuh kamu untuk mengajarinya. Victor memang bakat langka. Tapi dia bukan murid yang aku inginkan, dia terlalu sombong, aku tidak bisa mengajarinya. Itulah alasan aku ingin kamu menjadi mentornya. Untuk terus meningkatkan kemampuannya, kamu harus tega, aku tidak bisa melakukannya. Aku khawatir aku juga tidak bisa melakukannya. Tapi kamu membutuhkannya. Elise sudah memberitahuku tentang situasimu. Jadi, semakin banyak alasan untuk menggunakan salah satu dari kita di saat seperti ini, bukan? Singkatnya itu tidak bisa Victor, dia terlalu suka pamer, dia tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun juga kamu, tidak akan menemukan orang yang lebih berbakat daripada Victor. Aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi maaf. Dia memotong bahan-bahan si Olala sedang memotong mayat. Teknik menggorengnya seperti menyiksa seseorang. Dia membumbui makanannya seperti sedang meracuni seseorang. Dan keterampilan penyajiannya sangat menakutkan. Tidak hanya kontestan ini adalah koki yang buruk. Dia pada dasarnya adalah setan di dapur. Jadi kami memberinya julukan Putri Naga Jahat. Mari kita bertepuk tangan dan memberi semangat kepada kontestan yang berani ini. Nomor 120 Nona Lin Kesong dari Shanghai. Apa? Permisi. Halo Thomas, ini aku. Aku sudah menemukan murid yang aku inginkan. Itu Putri Naga Jahat, kamu tidak salah dengar. Jangan biarkan orang lain memilihnya, terima kasih. Apa kamu gila, Oli? Permisi Nyonya Quentin, aku akan pergi dulu. Nona Lin Kesong, mengapa kamu mengikuti kompetisi ini? Aku tidak ingin ikut. Biarkan aku lewat. Apakah ada yang ingin kamu katakan tentang keraguan dan komentar juri? Aku tidak ada yang ingin dikatakan, bisakah kamu membiarkanku lewat? Ini adalah kompetisi memasak. Sebagai seseorang yang tidak memiliki dasar memasak, Bagaimana perasaanmu? Aku tidak ingin ikut, ini bukan salahku, aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Pokoknya aku sudah bilang aku tidak bisa masak. Berhenti merekam. Kupikir kehilangan pekerjaan dan jatuh cinta sudah menjadi titik terendah dalam hidupku. Tidak kusangka aku akan jatuh lebih rendah dan berakhir dalam situasi yang lebih memalukan. Mengapa aku datang ke Shanghai? Apa yang memberiku ide gila untuk ikut kompetisi ini? Hidupku penuh drama beberapa hari ini. Jika suatu hari aku menulis ceritaku, judulnya akan menjadi bagaimana Lin Kesong menghancurkan hidupnya. Tapi pasti tidak ada yang akan membacanya. Apakah Elise yang memaksamu melakukan ini? Maaf Tuan Jiang, aku. berprestasilah dalam kompetisi dan jaga Kesong, mengerti? Jangan bicara tentang kakakku, dia sudah sangat gugup. Halo, mau makan?
Silakan masuk. Halo, apakah Nona Lin tinggal di sini? Saya dia. Mencari saya? Maaf, kami mencari Nona Lin Kesong. Mengapa Anda mencari dia? Saya yang mencarinya, saya Jiang Qianfan. Saya mencari Lin Kesong Jiang Qianfan. Saya Lin Xiaoyu, sepupu Lin Kesong. Halo, Apakah Anda mencarinya untuk sekadar menyapa atau? ini alamat yang Lin Kesong cantumkan di formulir pendaftaran kompetisi masak bintang masa depan. Bolehkah saya bertanya apakah dia ada di sini? Apakah kalian di sini untuk membuat acara? Biar saya katakan meskipun saya mengagumi Anda dan ingin Anda menjadi mentor saya. Jika Anda di sini untuk mengejeknya saya tidak setuju. Gagasan humor Anda sudah cukup menyakitkan baginya. Saya Leiken pergi sekarang. Humor? Saya bukan orang yang humoris. Saya orang yang serius, saya serius menerimanya sebagai murid saya. Apakah dia ada? Tapi dia memiliki nilai terendah. Itu tidak penting. Apakah dia ada? Tentang itu Tuan Jiang. Lin Kesong ada di belakang saya, akan mencarinya. Boleh saya ikut dengan Anda? Ayo ikut. Tunggu di sini untuk saya. Halo bos, lanjutkan pekerjaan Anda. Jiang Qianfan. Ini Jiang Qianfan. Saudara-saudara, kemarilah cepat, ini Jiang Qianfan. Apa yang terjadi? Ini Zhang Qianfan. Apakah itu dia? Ya, saya yakin. Kesong. Kesong, buka pintu. Paman berhenti mengganggu saya. Saya hanya ingin sendiri sebentar. Siapa yang ingin mengganggu Anda? Benar-benar anak ini. Ada orang yang mencari Anda, keluar cepat. Siapa itu? Ini Zhang Qianfan. Saya Thomas kalau begitu. Saya itu Jiang Qianfan. Dia bilang sesuatu tentang ingin menjadi mentor Anda. Dia ingin menerima Anda sebagai muridnya. Paman berhenti mengganggu saya tidak mood untuk bercanda. Tidak, kamu anak bodoh, saya tidak bercanda denganmu. Bahkan Xiaoyu ingin menjadi muridnya, tapi tidak bisa. Kamu punya kesempatan bagus. Pak Lin, bolehkah saya berbicara langsung dengannya? Baiklah. Lin Kesong. Maaf, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jiang Qianfan, saya adalah kepala koki di restoran Yusuan. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apa yang bisa kita diskusikan? Jangan terima saya sebagai murid Anda. Kalau tidak, orang lain akan bilang saya memanfaatkan Anda untuk mencari koneksi. Apa maksudmu? Siapa yang bilang kamu memanfaatkan saya? Saya bicara tentang si macan betina yang selalu di sampingmu itu. Macan betina. Maksudmu Elise? Jika Elise mengatakan sesuatu yang kasar padamu, atau sesuatu yang tidak enak didengar, saya minta maaf atas namanya. Jangan bercanda, kenapa kamu ingin saya jadi muridmu? Sepupu saya lebih menyukaimu, jadikan dia muridmu saja. Pak Lin. Maaf, tapi bisakah saya berbicara secara pribadi dengan Lin Kesong? Secara pribadi? Baiklah. Luangkan waktu dan ngobrol saja dengannya. Ayo. Mari kita pergi. Oke. Lin Kesong. Hanya saya yang tersisa di sini, saya ingin menanyakan sesuatu. Pernahkah kamu makan di restoran bintang Michelin? Saya ingat Hangzhou belum pernah ada Michelin Guide. Jadi saya rasa kamu juga belum pernah makan di sana. Song Yiran itu orang yang menarik waktu itu saat kami makan ikan bakar di restoran seafood. Dia bilang pernah makan di restoran bintang Michelin di Hong Kong. Bagaimana dia menggambarkannya? Katanya makanannya luar biasa lezat. Biar saya tanya. Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang gila dalam hidupmu? Jaga sikapmu, apakah dia benar-benar Saat dia Jiang keluar Qianfan? Ambil foto, kamu bahkan tahu itu? Ya, dia adalah koki dewa yang diakui di industri ini. Dia datang ke restoran. Sungguh suatu kehormatan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya adalah kepala koki untuk restoran Yusuan di Shanghai.
Dan Shanghai Yushuan saat ini adalah restoran bintang 2 Michelin. Setiap bulan kami juga memperkenalkan menu baru. Jika tidak percaya, kamu bisa cek di internet. Restoran Shanghai Yushuan. Bagaimana? Tertarik? Tidak ada yang ingin dikatakan. Kalau begitu itu tidak baik, mungkin restoran saya tidak begitu menarik. Saya harus serius merenungkan hal itu. Saya akan beritahu Pak Lin bahwa saya akan menerima orang lain sebagai murid saya. Maaf sudah mengganggumu. Lalu bagaimana dengan adik sepupuku? Adik sepupumu Lin Xiaoyu. Dia sudah masuk ke babak perempat final kompetisi Future Star Culinary. Di babak ini selain aku, ada 7 mentor lainnya. Mereka semua adalah koki terbaik di dunia. Dan aku yang paling tidak mampu di antara mereka. Dengan panel mentor di Future Star Culinary Competition, dia mungkin tidak ingin belajar dariku. Benarkah? Tentu saja benar. Bagaimana kalau begini? Kenapa kamu tidak keluar sekarang dan kita tanya dia? Lalu restoran yang kamu sebutkan tadi. Apakah aku harus bayar jika makan di sana? Tentu saja tidak, itu bisa diatur dengan mudah. Dan aku akan mengajarimu semua yang aku tahu. Kamu bisa ikut kompetisi ini dan memenangkan hadiah utamanya. Buat semua orang di sekitarmu memperhatikanmu. Jadi apakah aku akan menjadi salah satu wanita kuat itu? Tentu saja sangat kuat. Mr. Zhang, Mr. Lin. Begini. Aku punya teman yang ada di Shiken Chefs Alliance. Ya, dia tahu kalian akan datang. Dan memberitahu grup bahwa kalian di sini jadi. Semua orang sangat senang melihat kalian dan ingin berfoto dengan kalian. Foto? Tentu. Apakah kamu tidak senang? Kenapa aku harus tidak senang? Aku sangat senang untukmu. Aku sudah cek situs resminya. Mentor lainnya jauh lebih baik darinya. Bahkan jika dia memilihku, aku mungkin tidak akan memilihnya pergi. Benarkah? Aku sangat senang. Benar, jangan khawatir. Ayo mari kita pergi. Dalam beberapa jam saja aku sudah bangkit. Dari menjadi bahan tertawaan Evil Dragon Princess, menjadi putri sejati yang diiri semua orang. Aku diletakkan di bawah sorotan dan dibawa pergi dengan 8 tandu besar. Oleh Jiang Qianfan yang seperti dewa. Kuharap ini bukan mimpi. Jika Song Yiran melihat pemandangan luar biasa ini, apakah dia akan jatuh cinta padaku? Ambil ini dan tanda tangani. Apa ini? Perjanjian ini menyatakan bahwa kamu akan ikut kompetisi dan aku akan menjadi mentormu. Aku sudah menandatanganinya, hanya butuh tanda tanganmu. Kamu tanda tangan di sini dan di sini. Apakah semua orang sudah menandatanganinya juga? Apa pendapatmu? Di sini. Di mana lagi? Kamu belum memberitahuku mengapa kamu memilihku dan bukan Xiaoyu. Apakah kamu tahu bahan makanan landak laut? Tentu saja. Sebelum semua orang menemukan betapa lezatnya itu, dulu itu dibuang. Sekarang, itu menjadi salah satu bahan makanan favorit dan paling populer di dunia. Sama halnya dengan orang yang bekerja keras. Selama kamu terus berusaha, orang lain akhirnya akan menghargai nilai sejatimu suatu hari nanti. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kamu seperti permata yang belum biasa. Jadi kamu harus bekerja keras, jangan hidup seperti batu. Permata? Itu pertama kalinya ada yang memanggilku seperti itu. Lalu bakat apa yang aku miliki? Kamu bersemangat tentang makanan dan memiliki tekad yang luar biasa. Lebih penting lagi, kamu berani mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah kualitas penting untuk menjadi koki yang luar biasa. Bersemangat tentang makanan? Bukankah itu hanya aku yang rakus? Aku bisa meyakinkanmu bahwa kemampuan mencicipimu adalah yang terbaik di dunia. Benarkah? Pada saat itu aku benar-benar berpikir bahwa dia adalah pencari bakat hebat yang menghargai bakat dan melakukan perjalanan ribuan mil hanya untuk menemukanku dan mengembangkan bakatku.
sehingga aku bisa berkontribusi pada dunia kuliner. Pada saat itu aku sama sekali tidak tahu tentang motif tersembunyinya. Hei, apakah seorang koki menghasilkan uang sebanyak ini? Ini rumah temanku, dia sedang di luar negeri, jadi aku menjaganya. Teman seperti apa? Sangat dermawan. Jadi apakah kamu menyukainya? Siapa yang tidak suka rumah sebesar ini? Jika kamu menyukainya, kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang. Aku akan tinggal di sini. Ya, kemampuan dasarmu terlalu lemah, kamu perlu menjalani pelatihan terpisah selama 3 bulan. Pelatihan terpisah. Mengapa kamu tidak menyebutkan tentang pelatihan terpisah dalam perjalanan kita Tidak ke sini? perlu memberitahumu sebelumnya, lagi pula kamu hanya bisa menerimanya. Kamu tidak hanya harus tinggal di sini, tetapi juga mengikuti aturan yang aku tetapkan. Aturan apa? Nomor 1, bangun setiap hari jam 4 pagi. Berolahraga dan melakukan senam pagi. Waktu itu terlalu pagi, aku tidak bisa bangun. Nomor 2, kamu akan memiliki 3 kali makan tetap pada waktu yang ditentukan, terlambat tidak diperbolehkan. Nomor 3, kamu hanya boleh makan makanan yang dialokasikan untukmu taruh itu. Nomor 4, tidak boleh minum alkohol. Nomor 5, jangan mandi setelah jam 9 malam. Tidak, saya pikir aturanmu tidak masuk akal. Aturanmu harus dibalik. Bagaimana kalau ini? Kamu harus tidur sebelum jam 4 pagi. Sebaliknya kamu baru bisa bangun setelah jam 9 pagi. Bagaimana menurutmu? Saya terbiasa berolahraga secara teratur, pada waktu yang sama setiap hari. Kamu harus melakukan hal yang sama. Bro, lihat saya. Saya masih muda, apakah saya perlu? Mudah. Nomor 6, kamu tidak boleh keluar rumah seenaknya. Nomor 7, kamu hanya boleh online maksimal 1 jam sehari. Apa kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Saya sudah bilang saya tidak bisa mengikuti permintaanmu. Kalau begitu saya akan menambahkan lagi. Nomor 8, kamu tidak boleh memberikan pendapat pribadi. Jangan buang waktu saya. Kamu yang membuang waktu saya. Orang normal bahkan tidak akan bisa memikirkan ini. Ini hanya rumah dan itu bahkan bukan milikmu. Saya keluar. Apakah kamu pikir semua wanita kuat terlahir seperti itu? Di mana saya tinggal? Nina. Ini adalah ruang belajar Tuan Jiang, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara. Oke. Nyonya Lin Lian sudah pergi mengambil barang bawaanmu. Memanggil saya Nyonya Lin terlalu formal. Panggil saja saya Kesong. Kesong? Croissant? Nama yang hangat, TN, croissant dan kesong terdengar sama. Kalau begitu saya akan memanggilmu Little Bun. Oke. Saya akan menunjukkanmu sekeliling, ikut ke sini. Kak, siapa namamu? Saya dipanggil Nina, saya sudah bekerja untuk Tuan Jiang selama beberapa tahun. Lihat, ini adalah Gim. Kamarnya Tuan Jiang ada di sana. Lihat, ini dapur Tuan Jiang. Tapi tidak semua orang boleh masuk tanpa izinnya. Ini teras kami, rempah-rempah ini ditanam oleh Tuan Jiang. Lihat, ada thyme basil dan ini rosemary. Udara di sini sejuk dan menyegarkan. Ini tempat yang bagus untuk menghirup udara segar di malam hari. Min. Saya tahu, Min. Kalau begitu Little Bun, lihat-lihatlah di sini. Panggil saja saya jika ada yang dibutuhkan, saya akan turun ke bawah. Terima kasih Kak Nina, sama-sama. Citronella banyak sekali. Cabai. Halo Paman. Kesong, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Itu Jiang Qianfan menelepon dan memberitahuku bahwa kamu akan tinggal di sana selama 3 bulan. Tapi masalahnya dengan ayahmu, aku tahu betapa pemarahnya dia.
Bahkan jika kamu menjelaskannya padanya, dia tidak akan mendengarkan. Maksudku adalah jangan memberitahunya apa-apa dulu, aku akan perlahan menjelaskannya padanya ketika ada kesempatan. Ini kesempatan langka akan sangat buruk jika dia merusaknya untukmu. Terima kasih paman, kamu sangat perhatian. Ingat, mereka tidak boleh datang ke Shanghai, kalau tidak aku akan hancur. Baiklah, aku mengerti. Kesong, aku sibuk telepon, aku kapan saja, jika ada yang kamu butuhkan. Aku akan menutup telepon. Jiang Qianfan telah diambil dariku, apakah ayahku juga akan diambil dariku? Apa maksudmu? Kamu bilang kamu tidak keberatan, tapi sebenarnya kamu keberatan, benar? Hei gadis, aku punya sesuatu untuk diceritakan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu kamu dengarkan aku. Gadis, aku tahu bahwa sekarang kamu tidak senang dengan saudarimu. Aku bisa memahaminya. Kamu ingin menjadi murid Jiang Qianfan, tapi dia memilih Kesong. Dan kamu lebih baik daripada Kesong, bukan? Bisa dimengerti jika itu aku juga akan kecewa. Tapi gadis, tidak ada yang namanya seharusnya di dunia ini. Atau jika tapi kamu harus ingat satu hal. Yaitu kerja keras tidak pernah sia-sia. Percayalah padaku. Tapi semua orang bisa melihat kemampuannya dan dia lebih memilihnya daripada aku. Aku tidak bisa menerimanya, tidak bisa menerimanya. Bagus kalau kamu tidak bisa menerimanya. Kalau begitu tunjukkan kemampuanmu dalam kompetisi. Tidak peduli mentor mana yang ingin mengambilku. Aku akan memberikan yang terbaik. Aku ingin Jiang Qianfan tahu bahwa dia memilih orang yang salah. Aku tahu ibu, begitulah dia, tidak ada yang bisa aku lakukan. Kurasa kamu sebaiknya melatih Victor sendiri. Baiklah sayang, kamu dah. Halo Nona Elise. Ada banyak wartawan di pintu masuk, mereka bilang bahwa mereka harus bertemu denganmu. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Aku tidak peduli, aku tidak akan menemui siapapun, katakan pada mereka untuk pergi. Tapi selain wartawan hiburan, bahkan wartawan dari Celebrity Chef dan Food Science juga ada di sini. Mereka dari beberapa publikasi teratas di industri. Haruskah kita? Bagaimana kalau ini? Katakan pada mereka itu adalah kesalahpahaman. Aku sedang mengatur hal-hal lain, nanti Tuan Jiang sendiri akan menjelaskan situasinya. Bagaimanapun minta mereka untuk pergi dulu, tunggu berikan mereka voucher VIP restoran kita. Satu per orang, aku tahu. Dah? Aku sudah meminta mereka untuk menjadwalkan wawancara dan pemotretan yang direncanakan dengan majalah. Sementara ini ditunda dulu, mari kita bahas setelah berita ini reda. Itu ideal, lagi pula aku tidak ingin semua paparan ini. Ini. Oh ya, Nyonya Quentin tidak menyulitkanmu kan? Kamu yang melawannya, bukan aku. Victor sedang berlatih di bawahnya sekarang, tapi dia ingin aku memberitahumu. Kalau kamu minta maaf padanya sekarang, Victor akan memperlakukan Kesong dengan lunak dalam kompetisi. Jadi tidak akan terlalu memalukan untukmu. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu bisa bilang ke Nyonya Quentin bahwa dia tidak perlu sopan. Restoran Yusuan sedang kacau balau sekarang. Aku menyelinap keluar untuk memberitahumu bahwa kamu harus menerima wawancara. Beritahu semua orang itu hanya gurauan saat kamu menerima Lin Kesong. Bahwa kamu akan memilih murid lain dengan serius. Aku bisa melakukan wawancara. Tapi aku akan bilang bahwa meskipun aku harus memilih lagi, hasilnya akan sama. Ini bukan gurauan. Kamu. Tahukah kamu berapa banyak waktu dan usaha yang kuhabiskan untuk menemukan orang ini? Kalau kamu bersikeras Lin Kesong menjadi penopangmu, kita harus menyelesaikan ini secara pribadi. Selesaikan secara pribadi? Maksudmu menyelesaikan ini setelah dia menikah? Ini maksudmu? Aku tidak minta maaf untuk itu, aku melakukan apa yang kupikir adalah pilihan terbaik. Aku tahu kamu tidak akan minta maaf. Karena itu aku juga menggunakan cara terbaik untuk menjaga orang yang paling kubutuhkan di sampingku. Kamu satu-satunya yang tahu situasiku persis. Lin Kesong sangat penting bagiku saat ini. Ini bukan hanya untuk diriku sendiri tapi juga untuk Yusuan. Kamu tidak masuk akal dan aku juga tidak ingin menjelaskan. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa Lin Kesong adalah yang terburuk di antara para peserta. Bagaimana kamu akan menjelaskan keputusanmu memilih dia? Jangan lupa. Kamu adalah dewa dapur, kamu hanya bisa menjadi nomor 1.
Itu masalah masa depan harus dibahas nanti. Bahkan jika kita ikut kompetisi hari ini dan kala itu tidak akan mempengaruhi statusku. Lagi pula hari ini aku hanya seorang mentor. Yang paling penting bagiku saat ini adalah agar Yusuan Shanghai mendapatkan bintang Michelin ketiga secepat mungkin dan ini juga tujuan kita bersama, bukan begitu? Jiang Qianfan, bukan aku ingin mengeluh. Tapi kamu terlalu pelit, rumahmu besar tapi kamu hanya membiarkanku. Seperti yang kamu lihat, dia ada di lantai atas sekarang. Oli, kamu serius? Ya, aku sangat serius. Aku tidak bisa membuang waktu sedetik pun lagi. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan pergi. Tidak, tunggu Tuan Jiang, aku tidak bermaksud. Itu bukan urusanmu. Dari awal bukan urusanku. Kamu sangat rajin, Nona Bun. Kamu pasti lelah, minumlah teh. Kakak Nina. Pak Jiang memintaku menyelesaikan buku ini hari ini, katanya besok dia akan mengujiku. Santai saja adik, tidak perlu gugup. Ini, minumlah teh. Kakak Nina, kamu sangat baik, untungnya ada kamu di sini. Alangkah baiknya jika Pak Jiang selembut kamu. Tidurlah lebih awal. Oke. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu naik ke sini? Kamu tidak boleh di sini tanpa izinku. Kembali ke bawah. Jahat. Selamat malam Pak Jiang, bolehkah saya meminjam salah satu kaos Anda? Saya tidak membawa piyama. Apa yang kamu lakukan? Kamu bertanggung jawab setengah karena saya tidak membawa piyama. Kamu mengurung saya tanpa alasan. Saya tidak meminjamkan barang pribadi saya kepada orang lain. Jangan jahat, lihat betapa perhatiannya saya. Saya bahkan menyiapkan anggur untuk minuman malam Anda agar Anda bisa rileks. Aturan nomor 4, saya bilang kamu tidak boleh minum. Hanya sedikit tidak apa-apa kan? Lagi pula bukankah banyak koki yang minum? Seorang koki harus menguasai seni anggur, kamu belum menjadi koki. Baiklah, saya tidak akan minum, kamu minum saja. Aturan saya harus dipatuhi, kamu harus menerima hukumanmu.
Saya bahkan tidak meminumnya. Mengapa saya harus menerima hukuman? 10 sit up. Jangan bercanda 20. Saya akan melakukannya. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ada orang di sana? Pak Jiang. Jiang Qianfan. Rumahmu kehabisan air. Saya bilang kamu tidak boleh mandi setelah jam 9 malam, sekarang jam 9:01 malam. Kamu gila? Saya setidaknya harus menyelesaikan mandi. Selesaikan sendiri. Bawa ini kembali ke kamarmu, saya sudah mengatur alarm untuk jam 4 pagi. Selamat malam. Apa yang digunakan Jiang Qianfan untuk mencuci pakaiannya? Wanginya sangat harum, wanginya sangat unik. Seperti berbaring di pelukan seseorang. Tidak, tunggu, apa yang sedang aku bicarakan ini? Apa ini seperti berbaring di sebelah Jiang Qianfan? Aku sama sekali tidak mau itu. Bagaimana pikiran-pikiran mesum ini bisa masuk ke kepalaku? Dia pasti sudah membuatku gila. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan Song Yiran. Apa dia tahu apa yang terjadi padaku hari ini? Kamu, Jiang Qianfan. Ran, kamu bukan anak kecil lagi. Berhenti bermalas-malasan sepanjang hari. Habiskan lebih banyak waktu dengan cutting. Ya kakak, aku mengerti kakak. Kak, seperti yang kamu inginkan cutting, sedang video call, denganku, aku akan menutup telepon sekarang. Baiklah, silakan. Halo sayang. Bagaimana harimu hari ini? Lumayan. Tahukah kamu ada tempat di Shanghai yang bernama Xiahai? ITU sebuah kuil, aku menghabiskan separuh hariku di sana hari ini. Bagaimana denganmu? Bagaimana harimu? Aku sangat lelah, sebagian besar hariku dihabiskan untuk bernegosiasi dengan para pengecer merek. Kemudian aku menemani ayahku ke acara sosial di malam hari. Ngomong-ngomong, kakakmu datang hari ini, sepertinya mereka sedang membahas semacam usaha patungan. Benarkah? Ada apa? Apakah harimu buruk? Tidak, aku hanya bangun sangat pagi hari ini dan merasa sedikit lelah. Kalau begitu istirahatlah lebih awal. Bye.
Lin Kesong bangun. 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 Lin Kesong bangun. 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 Kamu terlambat setengah jam cepat. Aku tidak ingin melakukan push up, bisakah aku lari saja? Tentu. Dia makan apa ya sampai badannya begitu atletis? Dadanya lebih besar dariku dan pinggangnya lebih ramping dariku. Badannya juga proporsional. Mengapa dia menjadi koki padahal bisa menjadi model? Mengapa kamu melihatku? Cepat lari. Bagaimana kamu tahu aku melihatmu kalau kamu tidak melihatku? Sayang sekali, percuma punya badan bagus. Jiwanya tetap iblis. Apa yang kamu lakukan? Lari terus selama 45 menit. Kecepatan 9, jangan berhenti. Apa yang kamu lakukan? Sudah cukup, berhenti bercanda. Sudah cukup. Angkat kakimu. Sudah aku angkat. Diam dan terus lari-lari. Sudah aku lari lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat lagi. Jangan duduk, ambil ini. Aku lelah dan kamu bahkan tidak membiarkanku duduk. Biar ku beritahu, sarapan disajikan jam 6, kamu punya 15 menit untuk bersiap. Tidak, tunggu Pak Jiang, aku tidak mengerti. Apa hubungannya olahraga dengan memasak? Kamu tidak akan pernah melakukan yang terbaik dalam segala hal jika tidak menantang dirimu sendiri. Mengapa aku harus melakukan yang terbaik? Cukup baik saja, sudah cukup. Kamu akan mengerti ketika sudah lebih tua. Selamat pagi, Little Bun. Selamat pagi Kak Nina. Selamat pagi Pak Jiang. Sekarang jam berapa? Jam berapa sekarang? Kembali ke kamarmu. Aku tidak menyambut orang yang tidak mematuhi aturan dan ritual waktu makan. Ini mungkin hanya sarapan, tapi tidak ada dari kita yang boleh menganggap santai makanan ini. Kamu harus memiliki tingkat rasa hormat dasar terhadap makanan koki dan dirimu sendiri. Mengapa kamu menganggap ini serius? Aku akan ganti baju dulu. Kembali. Kembali. Sekarang apa? Kedepannya jangan taruh ponselmu di atas meja. Nina, kamu memanggang roti ini dengan baik. Baunya harum dan lembut saat dimakan. Kamu semakin baik dalam mengatur waktunya. Terima kasih, Pak Jiang. Kalau begitu aku akan memanggang sepotong lagi untuk bulin, potongannya hampir dingin. Jangan khawatirkan dia, istirahatlah. Katanya santai ya. Aku akan tunjukkan. Aku akan lihat apa yang dia katakan tentang gadis yang berpakaian sempurna dan canggih ini.